mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya? Uang saya unlimited. Hai guys, seperti biasa kita akan melanjutkan mencari kejanggalan pada sebuah film kemanuakalan ini. Meskipun dalam puluhan episode tidak pernah tidak janggal. Review neraka cek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini bermula saat para kru kapal Flying Dutchman yang sekarang menjadi nelayan telah pulang untuk menyetor hasil tangkapan mereka ke seorang juragan yang baik hati dan tidak sombong. Karena juragan ini memperbolehkan buildernya membawa pulang ikan yang kecil-kecil, ya syukuran kecebong lah ya. Namun sayangnya kebaikan juragan malah mendapatkan bacotan dari salah satu buildernya bernama Diman. Kalau ada yang kecil-kecil ikannya, disortir aja, dibawa pulang. Masa dibawa pulangnya disuruh ikan-ikan kecil sih? Dikasih hati minta ulu hati. Sedangkan builder satunya yaitu Firman, ia pun begitu mensyukuri apa yang diberikan oleh juragan. Karena buset dah, lumayan cuy, gue kira seukuran kecebong ternyata segini. Nah, saat Diman pulang, ia pun disambut oleh istrinya yang membuat ide bisnis sendiri yaitu berjualan terasi. Tapi bukannya menyemangati istrinya yaitu Dila yang ada... Gue jadi istrinya udah gue gampar sih si Diman. Lagian sih kamu ngapain sih usaha terasi segala? Gak bakal bisa bikin kaya atau enggak? Kalau mau kaya cari vendor money laundry bos. Terus flexing deh di sosial media sambil kasih kata-kata motivasi. Saya mulainya dari nol. Di sisi lain Firman yang baru pulang, istrinya pun ikutan menerapkan ide bisnis menjadikan ikan pemberian juragan sebuah terasi yang bunyinya seperti kaos kaki netizen. Gue baru tahu bikin terasi ternyata pakai ikan ya. Bahkan selesai mengolah dan jadi terasi, keluarlah ide marketing yang hanya bisa dilakukan di pintu gerbang. Karena kalau di dunia nyata, marketing ini dianggap sangat tidak efektif. Mana kalau kita jualan keliling, Bu? Jualan terasi keliling dong. Nah, mendengar anaknya ingin membuka usaha jualan terasi keliling rasa kaos kaki netizen, emaknya pun langsung menerapkannya di hari itu juga dan berhasil mendapatkan customer yang kebetulan anaknya suka mukbang terasi. Bisa bungkus ya, Bu? Gimana? Bisa bungkus ya, Bu? Gue salah denger atau gimana dah? Ya iyalah dibungkus, masa iya makan di tempat? Baunya sedap. Bapak nyala sedap, itu terasi udah di packing pakai plastik. Mana bisa keluar baunya kecuali dirobek dulu ibu. Plastik packingnya robek. Di sisi lain ketika bekerja, Firman pun tak sengaja menyenggol dong Diman. Sampai ia emosi hampir menantang Firman naik ke ring Beyond Combat yang katanya mau menaikkan kualitas tinju Indonesia. Yang main malahan kebanyakan artis bukan petinju profesional. Cuaks. Beruntung perbaku gedigan mereka berdua pun berhasil di stop oleh para minion termasuk juragan. Kenapa ya juragan di film-film selalu pakai topi? Perasaan juragan kayaknya stylenya kebanyakan sederhana dah. Yang langsung mengusir Diman dari sana karena jika sekali lagi melakukan baku gedik ia akan dikik dari tempat kerjanya. Nah, keesokan harinya saat hari berjualan terasi keliling, dagangannya pun kembali dibeli oleh dua minion ini yang kemarin baru aja borong terasi sekresek, sekarang malah bisa-bisanya beli lagi. Ibu sekali masak pakai terasi satu kresek kah? Saya beli 2 deh. Murah lagi ya? Saya juga ya, Bu. Segampang ini cuy jualan di sinetron. Bahkan terasi pun bahan makanan yang dikit-dikit banget dipakai kalau lagi masak. Bisa laku tiap hari di sini. Dari kejauhan Dila pun melihat Tari yang sekarang ikutan berjualan terasi, tapi Tari versi jualan keliling dunianya. Sehingga mengetahui itu Dila langsung pulang dan merekomendasikan suaminya tutorial mengakik Firman dari tempat kerja. Karena ternyata Diman juga kalah caper di tempat kerja dengan si Firman. Kamu bikin apa, Kek? Bikin si Firman itu dipecat sama juragan Asep. Sebenarnya ini babang-babang gak cocok kali dapat peran antagonis cuy. Mendengar tutorial dari istrinya, saat Diman bekerja, ia pun memasukkan ikan-ikan besar ke dalam tas kresek Firman. Sehingga ketika juragan datang, mulailah cangkem VOC bekerja meneruskan rencana jahat Diman. Tadi saya lihat si Firman itu ngambil ikan yang gede-gede buat dibawa pulang. Bersama VOC siap mengadu domba. Alhasil saat juragan mengecek kantong kresek Firman, surprise! Sampai juragan terpaksa mendelete Firman dari grup WA member of Builder Nelayan, serta harus dikik dari tempat kerjanya. Kamu tidak akan saya penjarain. Kamu saya pecat. Wah, semudah itu ya mengeliminasi musuh dari tempat kerja?
Bahkan karena fitnah yang dilakukan Diman langsung berefek ke keluarga Firman saat mereka berjualan terasi. Dia tuh ada anak pencuri. Si kids kita ini cangkemnya kurang dipertemukan Gesper ya. Mengetahui gibahan tetangganya yang bilang Firman mencuri ikan di tempat kerja membuat para pelanggannya jadi tak mau membeli terasi tari karena takut dosa. Ya elah, beli terasi takut dosa. Ngegibahin tetangga, dia gaskan. Sepulangnya dari kerja, Diman pun auto full ngakak berhasil menerapkan tutorial mengeki karyawan dari tempat kerja secara easy peasy. Hingga sekarang istrinya jadi tak memiliki saingan berjualan terasi, namun baru aja diki dari tempat kerja. Besoknya rupanya si Firman sudah dapat kerjaan baru lagi, jadi bukan pengangguran seperti kita semua. Dimana ia melaut bersama minion ini menaiki kapal bernama Budiono Siregar. Perkenalkan, Budiono Siregar, cita-cita saya kapal laut. Nah itu dia, sekarang beliau sudah jadi kapal. Ketika malam hari, Firman yang belum juga balik ke daratan, kepalanya pun tiba-tiba kena kutukan serasa nyawanya sedang tarik-menarik dengan malaikat kematian. Dan benar saja, saat Firman menarik jaring, ia pun malah ikutan ketarik terjun ke lautan lepas. Hingga besoknya para minion pun memberikan sebuah surprise ke rumah Firman, berupa Firman yang sudah wasted habis disetubuhi oleh Putri Duyung. Nasib nerusin kerjaan nenek moyang ya gini. Emang paling bahaya cuy, masih untung gak dipatok hiu. Setelah kematian Firman dan sudah dimakamkan, ya mungkin sekarang udah meet and greet dengan nenek moyangnya sambil menceritakan ikan-ikan apa yang sudah pernah ditangkap. Kini giliran istrinya yang harus mencari nafkah sambil menunggu kehadiran kabel casan yang baru dengan membangkitkan kembali ide usaha jualan terasi kelilingnya. Ini bedanya 30.000. Saya cuma punya 15.000. Boleh nggak Pak? Pakai nanya, emak nawar emang kagak ngotak cuy. Beruntung meski uang tak cukup, tari malah diberikan gratis oleh mantan bos Firman sebagai bentuk dana pensiunan Firman yang sudah mengabdi selama ribuan tahun mengarungi samudra sampai bertemu dengan Kadita. Namun ketika akan pulang, datanglah Diman yang langsung menghayam maling ikan milik Tari, bahkan hanya menyisakan tari ikan-ikan yang terjatuh ke tanah dan baru aja berbuat sebuah kebegundalan. Karma pun langsung datang secara instan melebihi keinstanan mie instan. Mamam tuh. Nah beberapa hari kemudian para tetangganya pun mulai emosi mencium bau-bau terasi rasa kaos kaki netizen yang dijemur oleh Tari di depan rumahnya. Sampai menimbulkan sebuah peraduan cangkem 3 member entitas terkuat di bumi ini yang berujung sebuah ancaman. Kalau Budina masih ngotot jemur di sini, kita akan usir paksa Budina. Buset, cuman karena jemur terasi bisa dikit dari kampung. Karena gak dikasih izin jemur terasi di depan rumah, anak Tari pun mendapatkan sebuah ide untuk menjemur terasi tersebut di jalan. Di jalan? Mantap, di luar nalar pemikirannya. Dari kejauhan ngesponlah si pembuat bencana yaitu Dila yang datang langsung open war setelah mengeluarkan statement yang cukup geblek. Berhubung kalian jemur terasi itu di lapangan luas kayak gini, berarti saya bebas dong ambil terasi itu. Nah itu dia. Apa hubungannya cuy orang jemur terasi sama bebas ambil terasi? Sampai akhirnya terasi-terasi itu jatuh berserakan di tanah. Ya elah, kampung segini luasnya bisa-bisanya gak ada yang lihat perbuatan Dila. Apalagi kondisinya siang hari loh. Para warga pada kemana cuy? Di sisi lain Diman pun mulai terserang penyakit kutukan di kepalanya akibat tertabrak dan jatuh di beton untuk waktu yang cukup lama. Tapi untungnya Diman tak sampai wasted menyusul Firman lalu hidup lagi pusing-pusingnya. Muncul lagi masalah baru yaitu Tari yang tak terima anaknya dijadikan korban kebegundalan oleh Dila. Sehingga terjadilah peraduan bacot antara dua entitas terbarbar ketika di jalan raya ini meskipun ujung-ujungnya dimenangkan oleh Dila. Saya minta tolong berhenti bikin masalah sama kami. Saya nggak peduli. Wah, singkat padat dan jelas ya. Terlebih lagi saat Diman keluar, ia pun langsung mengusir Tari sekeluarga dari lingkungan rumahnya. Dan lagi-lagi, aduh, entah kenapa Karma demen banget ngasih paham Diman. Karena Diman nyungsep secara tiba-tiba, kalian tahu siapa yang disalahkan oleh Dila? Yap, benar, Tari. Semua gara-gara kalian. Awas kalian ya. Pak Diman kepleset sendiri kok. Saya laporin kalian ke polisi. Kebiasaan beberapa woman, playing victim is number one. Nah, Diman yang dibawa ke rumah sakit, ia pun beruntung tak diberi kata-kata saat sudah berusaha semaksimal mungkin oleh dokter yang dulunya avatar, cuman sekarang rambutnya udah tumbuh semua.
Di mana demi kesehatan Diman, ia pun harus dirawat hingga beberapa abad Masehi sampai membuat istrinya berbacot ria karena uang untuk perawatan awalnya ingin dijadikan tabungan nyalek di 5 tahun kemudian. Ngapain nunggu 5 tahun ya? ART aja bisa nyalek modal 2,5 juta kok. Itu mau memperbaiki ekonomi rakyat apa? Di sisi lain Tari yang menjemur terasi di depan rumahnya lagi, ya elah nyari perkara si Tari. Ia pun langsung diwacotin oleh para minion kampung termasuk emak-emak kontrakan yang datang-datang untuk minta uang kontrakan. Ih, baunya itu mengganggu, Bu. Bikin pusing kepala. Bener, Bu. Widih, belagu bener. Dari waktu ini Tari bikin kok kagak ada masalah ya. Setelah suaminya is dead, baru datang yang beginian. Alhasil mendengar keluh kesah para warga yang mengontrak lingkungan emak ini, dengan terpaksa pemilik kontrakan harus mengusir Tari dari sana sebelum warga yang lainnya harus pergi meninggalkan kontrakannya. Ya, kebiasaan film Pintu Kemana Saja. Kalau mau bikin dramatis ya dibuat-buat masalah yang ujung-ujungnya diusir dari kontrakan. Kembali ke Diman, ketika berada di rumah sakit, ia pun tiba-tiba berflikar ke dunia isekai. Gerebek neraka sebelum pemilu, cek. Sangat-sangat real sekali ya guys. Kira-kira bikinnya pakai CapCut atau Canva ya? Akibat Diman dapat simulasi siksa neraka yang sudah tak tayang lagi di bioskop, ya mungkin Diman penikmat film bajakan seperti kita semua. Kasihan banget kita ya. Ia pun saat terbangun-bangun langsung ingin bertobat, apalagi ketika melihat film acuh tayang di TV, semakin memantapkan hati Diman untuk bertobat daripada berakhir mati mengenaskan. Lah, ini kan film Pintu Kemana Saja, bukan azab. Begundal mana ada yang mati di sini, paling dimiskinkan kayak koruptor aja. Gak ada, mana bisa koruptor dimiskinkan. Ini segala dosa-dosa hamba. Andai di film azab segampang ini para begundal tobat ya. Nah, Sadila datang, ia pun terbagongkan mendengar suaminya yang hampir meraih top global begundal mengatakan ingin tobat. Hanya karena ketika tertidur nyawanya berflikar ke neraka, merasakan bagaimana panasnya api neraka melebihi kesirikan tetangga kalian saat melihat kalian ketika sudah sukses. Cuaks! Lagian ngapain sih kamu tobat-tobat segala, Mas? Kalau tobat bisa bikin kaya ya nggak apa-apa. Iya juga ya, tapi kan kita bisa kaya di akhirat dengan pahala-pahala kita. Asik. Di hari itu juga Diman pun langsung pulang dari rumah sakit untuk mencari Tari, dan di tengah jalan kebetulan ia melihat Tari yang sedang mencari kontrakan setelah diusir dari kampung durian runtuh. Alhasil sebagai permintaan maaf Diman, ia pun mentraktir Tari membayarkannya kontrakan Tari 1 bulan penuh hingga membuat Tari terbagongkan. Kok bisa? Nggak ada angin, nggak ada hujan di planet Bekasi, Diman tiba-tiba bisa baik. Kenapa Pak Diman bisa tiba-tiba membantu kami, Pak? Diman bilang, ya iyalah nyawa gue tadi ditransfer ke neraka, blok. Melihat Diman udah kembali ke jalan kebenaran, membuat Tari auto full bahagia karena berhasil mengurangi populasi kebegundalan di muka bumi ini, kecuali dia. Ya, namanya juga woman, susah disadarin kalau salah. Pasal 1 wanita selalu benar, cuy. Keesokan harinya Tari pun mulai kembali menjajalkan rasinya untuk para minion kampung, dan lagi-lagi emak ini yang membelinya. Aduh, dari awal film jualan rasi sampai akhir dia mulu yang beli. Pakai apa sih Bu terasinya? Saya tuh lagi nyari terasi dari tadi. Saya mau bawa keluar kota. Beli terasi mau dibawa keluar kota, mantep sekali. Di kota nggak ada orang jualan terasi kah? Tapi Broja gacor parah, datanglah si tangan-tangan panjang yaitu Dila yang langsung menilep cuan Tari untuk melunasi hutang yang kemarin dipakai bayar kontrakan. Ya elah, kali itu ngespon lah nak Tari yang berusaha mencegat kebegundalan Dila. Buset dah, anak SD apaan setinggi ini woi. Dimana bocil FF ini langsung mengeluarkan cangkem meminta tolongnya, sehingga datang mama yang bukannya membantu malah otaknya ngeblank setiba di TKP. Dia ngambil duit ibu saya, tapi nggak mau dikembalikan. Udah Bu, kembaliin aja. Kasihan anak kecil. Kenapa kita harus percaya sama omongan anak kecil ya? Emang kamu punya bukti? Di Wakanda apa-apa harus pakai bukti fisik cuy. Nggak cukup bukti omong doang, beda sama di negara mana tuh yang modal omong doang langsung dipercaya. Nggak bercanda, nggak usah ngirimin tukang bakso juga. Nah, karena Sima udah kena mental saat berjualan, anaknya pun harus menggantikan peran Tari, ya panggil aja si kids ini Dara. Dimana saat berjualan ia pun bertemu dengan si begundal yang udah tobat. Cia,
Kena mental ya bang. Sekarang malah sibuk GB pahala karena takut digoreng di neraka. Kamu jualan terasi. Pakai nanya segala. Gua tuh susah. Kala itu Diman yang tahu istrinya udah ngambil uang milik Tari, Diman pun langsung pulang untuk melakukan open war dengan cangkemnya meski tak sekencang cangkem woman. Tolong, Mai. Kamu hentikan semuanya. Kasihan sama mereka. Mas, kamu nggak sok-sok nasehatin aku ya? Nah itu dia, kalah Demi kan? Karena Dila bukannya sadar akan kesalahannya, yang ada ia malah mengusir Diman dari rumah, jangan pulang sebelum One Piece tamat. Di sisi lain, Dara pun kembali memarketingkan terasinya dan dibeli oleh 2 minion ini. Buset dah bu. Beli terasi segitu pakai apa weh? Emang di pintu kemana saja apapun dijual pasti lakunya kagak ngotak cuy. Bahkan bapak-bapak yang hendak nongki beli kopi pun sampai terhenti untuk membeli terasi Dara yang mungkin dipakai cemilan di tongkrongannya. Dan sekresek coy beli terasi. Maksa bener alur ceritanya. Nah si bapak yang hobi mukbang terasi rasa kos kaki netizen, ia pun memesan untuk besok dengan jumlah ratusan pieces. Alhasil saudara pulang, ia pun langsung full senyum hampir ingin memulai perang dunia 3. Bahkan emaknya juga ikutan bagong mendengar ada orderan yang masuk untuk besok sekitar 300 pieces. Semudah itu Perguso membangun bisnis. Kalian kapan? Namun seberapapun bahagianya kita, segitu juga akan mendapatkan kesedihan. Asik. Karena Bu Gundal ini yang iri, ia diam-diam menaruh Titan di rumah Tari, sehingga besoknya saat si bapak ini datang buat ambil pesanan, ngesponlah Dila ke sana untuk menyuruh si bapak menggeledah rumah Tari karena terasi-terasi buatan Tari dibuat menggunakan Titan. Dan anehnya, mau dong digeledah, perasaan dia mesen kemarin udah dipakai kagak kenapa-kenapa. Kenapa mesti percaya sama Dila? Ah, sudahlah. Kala itu Dila pun berhasil menemukan Titan yang ia sembunyikan kemarin hingga si bapak membatalkan pesanannya begitu saja. Emang rakyat Wakanda paling mudah ditipu daya cuy. Karena batal mesen di Tari, kini Dila menilai pesanan tersebut yang setelah dibayarkan oleh si bapak langsung berflexing ria di hadapan Tari sekeluarga. Pantesan aja giginya putih gitu. Di kampung sana gampang bet nyari uang cuy. Tapi beroja berflexing ria, Dila pun langsung dibuntuti oleh salah satu tikus berdasi, di mana uang-uang tersebut ditilep seketika oleh si preman sampai ia tak sengaja mendorong Dila dan menggedik sebuah batu. Nah saat dibawa ke rumah sakit, Dila pun rupanya membutuhkan sto dan darah yang cukup banyak, sedangkan golongan darah Diman tak cocok untuk Dila. Ya elah biarin aja, udah lumayan ngurang-ngurangin begundal di muka bumi. Namun beruntung setelah bertemu dengan Tari dan kebetulan darahnya cocok, Dila pun akhirnya bisa dibangkitkan kembali padahal 1 menit yang lalu sudah dinyatakan wasted. Apain kamu di sini? Pergi kamu dari sini. Udah dibantu kagak tahu diri. Ketika tahu Tari udah menggiveaway-kan darahnya demi kehidupan yang abadi, akhirnya Dila pun bisa kembali ke jalan kebenaran. Bahkan matanya sampai benar-benar merah meneteskan insto yang beroja dipakein oleh dokter. Dan setelah seluruh begundal kembali ke jalan kebenaran, Dila dan Tari pun akhirnya berdamai agar cerita ini cepat selesai karena beberapa tahun kemudian usaha mereka akhirnya bisa berkembang, bahkan sudah banyak pengepul yang memesan di tempat si Dara. Wah, emang usaha gak mengkhianati hasil sih. Tapi usahanya ngotak dikit lah. Mana ada usaha sukses cepat gini. Ini mah nge-cheat. Oke, pesan immortality-nya di sini, kebanyakan orang akan bertobat jika ia sudah mulai dicelakakan hidupnya. Jadi sebelum celaka menjumpai hidupmu, maka luangkanlah waktu sejenak dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing sebelum orang-orang yang akan mendoakanmu. Asik. Tapi intinya, stay wak-wak guys.